Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Berulang kali Jingga mengerjapkan matanya, menatap lekat pada beberapa potong kain di depan matanya. Sesekali ia juga menatap langit dengan wajah bingung. Ini Om yang beli untuk Jingga, tanya Jingga polos. Sementara langit, ia memilih diam dan mengumpat kasar pada sahabatnya. Ia benar-benar lupa bahwa sahabatnya sudah tidak memiliki otak sehingga bisa memberikan kejutan seperti ini. Jingga suka yang ini dan ini, tapi untuk yang satu ini, Jingga kembali terdiam. Ia mengambil salah satu pakaian yang menurutnya sangat aneh sehingga otaknya tak mampu untuk mencerna. Sebuah lingerie yang sangat tipis dan transparan. Jingga berpikir untuk apa membeli pakaian itu, terlebih Jingga masih bisa melihat bandrol harga yang tertera di sana. 3 juta lebih hanya untuk satu pakaian setipis itu. Jingga tak habis pikir mengapa langit membelikannya pakaian seperti itu, karena menurut Jingga memakai pakaian seperti itu sama saja tidak memakai apapun. Karena penasaran, Jingga pun berdiri dan menempatkannya tepat di dadanya. Dan benar saja, dress tipis itu hanya sampai pada pangkal pahanya. Astaga mas, ini baru dicoba begini aja sependek ini. Apalagi kalau Jingga pakai beneran, tanpa pakai baju lain coba. Jingga berdecak seorang diri memperlihatkan pakaian yang sedang ia coba di depan langit. Damn, umpat langit dalam hati. Ia berusaha mati-matian menahan sesuatu yang sepertinya mulai terbangun dari tidur panjangnya. Otak langit langsung mencerna ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Jingga. Andai Jingga memakai lingerie itu tanpa pakaian lain dalam tubuhnya, ya kata-kata itu terus terngiang dalam pikiran langit hingga membuatnya begitu frustasi. Tidak usah dipakai, buang saja, ucap langit begitu datar. Sayang juga kalau dibuang, balas Jingga sedikit cemberut. Heran deh kenapa Mas Langit hobi banget buang-buang duit, keluhnya lagi. Lalu ia melempar lingerie itu tepat di depan langit. Sabar, gumam langit tertahan dalam hati sambil memejamkan matanya begitu erat. Nah, kalau ini Jingga suka, lucu banget. Pekik Jingga seperti habis mendapatkan sebuah lotre ketika melihat sebuah pakaian couple yang sangat lucu dan menggemaskan baginya. Dan kini langit kembali dibuat terkejut ketika Jingga mengangkat pakaian itu dan memperlihatkan padanya. Double seat, langit sudah kehabisan kata-kata untuk mengumpat para sahabatnya. Entah pikiran dari mana sehingga mereka bisa membelikan pakaian anak-anak begitu untuk dirinya. Mas, lucu banget kan? Pakai dong. Gak, tolak langit dengan cepat. Terus buat apa mas beli mahal-mahal kalau nggak mau pakai? Cetus Jingga begitu kesal. Buang saja, ujar langit tak kalah kesal. Namun ia kesal terhadap dua sahabatnya, bukan kepada Jingga. Enak aja, sahut Jingga dengan cepat. Itu buang, ini buang. Ngapain dibeli kalau ujung-ujungnya dibuang? Langit mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia pun memilih pergi dari kamar menuju ruang kerja. Tujuannya saat ini adalah ingin menghubungi dua sahabatnya dan membuat perhitungan. Ia memang menginginkan pakaian tidur couple dengan Jingga, tapi bukan pakaian anak-anak seperti itu. Batinnya kesal. Bisa-bisanya Maxim dan Gary membelikannya pakaian tipe anak-anak seperti itu. Sangat tidak cocok untuknya yang sudah sangat dewasa. Sial, umpatnya lagi-lagi karena kini nomor kedua sahabatnya tidak ada yang aktif. Mereka seolah kompak untuk mematikan ponsel malam ini.
Jingga, jawab pertanyaan aku, kata Raihan tiba-tiba menyeret Jingga hingga sampai di taman. Apaan sih, Rai? Jingga mengerutkan dahinya, tak mengerti ketika tiba-tiba Raihan menarik tangannya dan mengajaknya pergi mencari tempat sepi. Ada yang mau aku tanyain ke kamu, ucapnya dengan wajah serius. Apa? Tanya Jingga menatap Raihan. Apa benar kamu kemarin jalan sama Om-Om? Kamu bukan sugar baby kan? Tanya Raihan seperti menahan sesuatu. What? Sugar baby? Pekik Jingga terkejut, lalu ia terdiam. Ia tidak mungkin mengatakan pada Raihan bahwa dirinya sudah menikah, tapi ia juga bingung bagaimana mengatakan kepada Raihan tentang hubungannya dengan langit. Kamu udah lihat grup belum? Di sana semalam ada yang share foto kamu lagi jalan sama Om-Om di mall. Tunggu, siapa yang udah ambil fotoku tanpa izin? Aku nggak tahu siapa yang memfoto, tapi yang share Meli. Jingga terdiam seolah berpikir tidak mungkin Meli membagikan privasi seseorang dalam grup sekolah. Terlebih ia cukup tahu bagaimana sifat Meli. Ia adalah adik kelas 1 tingkatnya, berarti kakak kelas Raihan. Namun Jingga cukup tahu bagaimana sifatnya. Dia selalu dibuli oleh kakak kelasnya. Dan kini Jingga berpikir bahwa ada yang menekan gadis itu. Terus kamu percaya kalau aku jadi sugar baby? Tanya Jingga menatap lekat pada Raihan. Bukan gak percaya Jingga, tapi kalian terlihat sangat mesra. Raihan kembali mengepalkan tangannya dengan cukup erat. Bahkan barang belanjaan kamu begitu banyak sehingga membuat... Tunggu, barang belanjaan. Jingga langsung memanyunkan bibirnya dengan kesal. Itu belanjaan aku beli sendiri pakai uangku ya, sembarangan aja kalau ngomong. Ya, aku nggak tahu itu pakai uang kamu atau sugar daddy kamu. Tapi Jingga, semua anak-anak taunya kamu sugar baby. Dan aku nggak peduli, biarkan saja aku disebut seperti itu. Aku bangga kok, jawab Jingga tersenyum miring. Udahlah, aku lapar, mau cari makan. Kamu mau makan nggak? Aku traktir. Raihan langsung menggelengkan kepalanya. Aku mau ke perpus dulu, jawab Raihan menolak ajakan Jingga. Jingga tak ambil pusing, ia pun segera meninggalkan Raihan begitu saja di taman. Sementara Raihan, ia masih terdiam menatap Jingga dengan wajah penuh kekecewaan. Please Jingga, jangan buat aku benci sama kamu, gumam Raihan dalam hati, lalu ia memejamkan matanya cukup erat. Sementara itu, di tempat yang berbeda, namun di belahan bumi yang sama, langit masih begitu fokus dengan pekerjaannya. Setelah tadi ia memberikan pelajaran kepada Maxim, ia pun fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Seharian ini, langit menghukum Maxim agar turun ke lapangan untuk mengecek proyeknya. Hal yang paling tidak disukai Maxim karena harus capek-capek dan keluar kantor. Namun apa boleh buat karena langit sudah murka padanya. Meski begitu, Maxim pun tak jera. Di sepanjang pekerjaannya, ia sambil memikirkan bagaimana caranya membalas perbuatan langit. Tok tok tok. Langit menghentikan pekerjaannya ketika mendengar suara pintunya diketuk. Ia menghela nafasnya dengan cukup kasar ketika mengira bahwa Maxim sudah pulang secepat itu. Ia pun sebenarnya tahu bahwa sahabatnya satu itu paling tidak suka turun ke lapangan, namun ia sengaja. Masuk, ucap langit menghela nafasnya berat. Ceklek. Baby, teriak seseorang yang baru saja membuka pintu. Seketika itu juga langit yang tadi sempat melanjutkan pekerjaannya tiba-tiba kembali terhenti dan terkejut melihat siapa yang datang.